Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, salam jumpa di channel cerita horor. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share yang sudah subscribe semoga masuk surga. Maya adalah gadis berusia 24 tahun yang baru memulai karir baru sebagai pelayan di warung sate yang cukup terkenal di kotanya. Hari pertama Maya bekerja di warung sate itu tidak seperti yang ia bayangkan. Warung sate Pak Raga terkenal karena kelezatannya, tetapi juga penuh dengan cerita-cerita aneh yang menyelimutinya. Lokasinya berada di sudut kota, tak jauh dari area yang sering disebut tempat angker oleh penduduk setempat. Pekerjaan berjalan lancar hingga malam tiba. Pelanggan datang silih berganti, membawa pesanan yang terus mengalir. Di balik dapur, suara pisau menghantam talenan terdengar tak henti. Uap panas dari arang pembakaran sate memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang pengap dan menyesakan. Sebelum melanjutkan kisahnya, bagi kalian yang memiliki pengalaman mistis silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar, kami akan buatkan kisahnya untuk kalian. Ketika suasana sedikit lengang, Maya mendapat tugas untuk mengambil daging tambahan di ruang penyimpanan. Letaknya ada di belakang warung, sebuah ruangan kecil yang dingin dan hampir tidak pernah dibuka oleh karyawan biasa. Maya tidak tahu alasan mengapa hanya orang tertentu yang biasanya diizinkan masuk ke sana, tetapi ia tidak ingin menimbulkan kesan buruk di hari pertama dia bekerja. Maya berjalan melewati lorong sempit menuju ruang penyimpanan. Langkahnya bergema di lantai yang lembab, seperti ada orang lain yang berjalan di belakangnya. Ketika ia membuka pintu, udara dingin menyergap wajahnya. Di dalam, rak-rak kayu tersusun rapi, dipenuhi potongan daging merah yang terlihat segar. Saat Maya sibuk mengambil beberapa potongan daging, ia mendengar suara langkah kaki kecil. Tidak ada siapa-siapa di sana, tetapi suara itu semakin mendekat. Ia berhenti, menoleh ke belakang, namun tidak menemukan apapun. Detak jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Langkah itu berhenti, digantikan oleh suara napas berat di dekat telinganya. Maya berdiri mematung, takut untuk menoleh. Keluar dari sini, suara itu menggelegar di telinganya. Bukan teriakan biasa, tetapi seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Maya merasakan cairan hangat mengalir dari hidungnya. Ketika ia menyentuh wajah, darah segar menetes deras, membasahi tangannya. Pandangannya mulai kabur, tubuhnya melemah, dan ia terjatuh tak sadarkan diri. Ketika Maya siuman, ia sudah berada di ruang istirahat. Tubuhnya lemas, dan seluruh teman kerjanya berkumpul di sekelilingnya dengan tatapan cemas. Beberapa menit pertama terasa seperti mimpi. Namun ketika hidungnya terasa perih dan basah oleh bekas darah, ia sadar semua itu nyata. Kepalanya berdenyut hebat, dan pikirannya penuh dengan gambaran suara mengerikan itu. Maya mencoba mengingat detail yang terjadi di ruang penyimpanan, tetapi setiap kali ia mengingatnya, rasa takut kembali menyergap. Ia diminta untuk pulang lebih awal oleh pemilik warung, dengan alasan agar ia dapat beristirahat. Perjalanan pulang malam itu terasa tidak biasa. Jalanan yang biasanya ramai mendadak sunyi. Kendaraan yang tadinya berlalu lalang menghilang entah kemana, menyisakan Maya seorang diri di atas motornya. Jalan raya yang ia lewati berubah menjadi lorong panjang yang seolah tidak berujung. Angin dingin menyapu wajahnya, membuat tubuhnya merinding. Ketika ia melaju lebih jauh, jalan aspal berubah menjadi tanah berlumpur yang basah. Di kiri dan kanannya, pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga yang diam. Maya merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik kegelapan. Maya mencoba melaju lebih cepat, tetapi motor yang ia kendarai tiba-tiba berhenti. Roda seakan tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Maya turun untuk memeriksa. Dan di sanalah ia melihatnya jejak besar berbentuk cakar terbenam dalam lumpur, seperti milik binatang buas. Sebelum Maya sempat bereaksi, suara deru napas yang berat terdengar dari belakangnya. Ketika ia berbalik, ia mendapati sosok hitam besar berdiri di kejauhan. Tubuhnya tinggi dan kurus dengan mata merah menyala. Makhluk itu tidak bergerak, tetapi tatapannya terasa menusuk ke dalam jiwa Maya. Dalam ketakutan, Maya berusaha kembali ke motornya, tetapi makhluk itu mulai mendekat. Langkahnya lambat namun pasti, menciptakan bekas jejak yang dalam di tanah. Setiap kali makhluk itu mendekat, udara menjadi lebih berat, seperti menekan tubuh Maya untuk tetap diam di tempat. Jalanan kembali seperti semula ketika ia berhasil keluar dari lorong itu. Kendaraan kembali bermunculan, dan suara hiruk pikuk kota terdengar lagi. Namun Maya tidak berhenti melaju hingga ia tiba di depan rumahnya. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian di ruang penyimpanan, di jalan, dan makhluk yang hampir mencengkeramnya. Maya merasa semua hanya halusinasi akibat kelelahan,
Namun Maya juga berpikir bahwa semua ini berhubungan. Ketika ia akhirnya memejamkan mata, mimpi buruk segera menyergapnya. Dalam mimpinya, ia berada di ruang penyimpanan itu lagi, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Pak Raga ada di sana, berdiri di depan meja besar yang dipenuhi potongan daging mentah. Di sekitarnya, bayangan-bayangan hitam melayang seperti penonton yang menunggu sesuatu. "Kamu adalah bagian dari kami sekarang, Maya," kata Pak Raga dengan suara yang dalam dan menggema. Maya berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bayangan-bayangan itu mulai mendekat, menjerit dengan suara yang menusuk telinga. Ketika Maya terbangun, ia mendapati dirinya basah oleh keringat. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan, tangannya berlumuran darah. Maya segera menyadari bahwa darah itu berasal dari hidungnya yang kembali mimisan. Di cermin kamar, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di belakangnya, bayangan hitam dengan mata merah menyala muncul sekilas sebelum menghilang. Maya tahu bahwa apa yang ia alami belum selesai. Bahkan mungkin, ini baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya tidak lagi sama bagi Maya. Meski teman-temannya di warung mencoba menghibur, Maya merasa semakin terasing. Setiap kali ia bekerja, suara-suara aneh terus menghantuinya. Desisan di telinganya, langkah-langkah samar, dan bisikan yang seolah menginginkan dia pergi. Rasa takut itu semakin nyata ketika pelanggan mulai mengeluhkan makanan. Bukan karena rasanya, tetapi ada yang merasa menemukan sesuatu yang aneh dalam daging sate mereka. Maya mendengar seorang pelanggan berbisik kepada rekannya bahwa sate itu berbau seperti anyir darah, bukan aroma khas bakaran yang menggoda. Namun, mereka tidak berani mengatakannya kepada Pak Raga. Malam itu, suasana warung lebih sunyi dari biasanya. Pelanggan berkurang, dan karyawan lainnya sibuk mengobrol di sudut dapur. Maya mencoba mengabaikan kegelisahannya, tetapi matanya terus tertuju pada ruang penyimpanan. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, seperti mengundangnya masuk. Dia memutuskan untuk memberanikan diri lagi. Bukan karena ingin, tetapi ada dorongan kuat yang seakan memaksanya. Ia merasa perlu memastikan apa yang sebenarnya ada di sana. Ketika masuk, suasana ruangan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu yang biasanya terang kini berpendar lemah, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di rak-rak daging. Saat ia melangkah lebih dalam, bau anyir yang menusuk semakin kuat. Di salah satu rak, Maya menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar hebat. Di antara potongan daging, ada benda yang seharusnya tidak berada di sana, sebuah jari manusia. Kukunya masih utuh, dan darah segar menetes dari ujungnya. Sebelum Maya bisa bereaksi, pintu ruang penyimpanan tertutup dengan keras, mengunci dirinya di dalam. Lampu tiba-tiba padam, meninggalkan Maya dalam kegelapan total. Ia meraba-raba mencari jalan keluar, tetapi suara langkah kaki berat terdengar mendekat. "Maya!" Suara itu memanggil namanya dengan nada rendah, bergema di seluruh ruangan. Maya mencoba menahan napas, berharap suara itu hanya halusinasinya. Tapi kemudian, sesuatu menyentuh pundaknya. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Maya menoleh. Ia melihat sosok hitam besar yang melayang, dengan mata merah yang menyala terang di kegelapan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi tubuhnya bergetar seperti asap yang membentuk sosok menyeramkan. "Maya, kau milik kami sekarang." Maya berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya teredam oleh desis mengerikan dari makhluk itu. Tubuhnya terasa kaku, dan pandangannya perlahan memudar. Ketika Maya sadar, ia terbangun di tempat yang asing. Ruangan itu kecil, dengan dinding kayu yang lapuk dan lampu kuning remang-remang. Ia mengenali bau itu, bau anyir darah bercampur arang. Di hadapannya, Pak Raga berdiri dengan ekspresi dingin. "Akhirnya kamu bangun," kata Pak Raga sambil menatap Maya. Di tangannya ada sebuah pisau besar yang berkilau di bawah lampu. "Apa yang terjadi? Di mana saya?" tanya Maya dengan suara gemetar. "Kamu sudah terlalu dalam, Maya. Aku sudah memperingatkan kalian semua untuk tidak masuk ke ruang penyimpanan tanpa izin. Tapi kamu tidak mendengarkan," kata Pak Raga. Maya mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa lemah. Ia baru menyadari bahwa tangannya terikat di kursi. Kepanikannya semakin menjadi saat melihat meja panjang di sebelah Pak Raga, penuh dengan potongan tubuh manusia. "Kamu tidak perlu takut. Kamu hanya akan menjadi bagian dari warung ini," lanjut Pak Raga. Maya tidak mengerti apa maksudnya, tetapi firasatnya mengatakan bahwa hidupnya sedang berada di ambang kehancuran. Pak Raga mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, tetapi sebelum ia sempat mendekat, suara dentuman keras terdengar dari luar. Pintu ruangan itu terbuka,
dan seorang wanita tua muncul dengan tongkat di tangannya. Maya mengenali wanita itu nenek yang ia temui malam sebelumnya. "Raga, sudah cukup," bentak nenek itu dengan suara penuh wibawa. Pak Raga tampak terguncang, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Dengan gerakan cepat, ia berlari ke arah nenek itu, tetapi tiba-tiba tubuhnya membeku. Bayangan hitam besar muncul dari balik punggung Pak Raga, membeli tubuhnya dengan asap pekat. "Tidak! Ini tidak mungkin! Aku sudah memberikan tumbal," teriak Pak Raga, tetapi bayangan itu semakin mencengkeram tubuhnya hingga ia terjatuh ke lantai, tidak bergerak. Nenek tua itu menghampiri Maya dan melepaskan ikatannya. "Cepat pergi dari sini, enduk. Tempat ini sudah dikutuk sejak lama," kata nenek itu. Maya keluar dari bangunan itu dengan tubuh gemetar. Di belakangnya, nenek itu menutup pintu dan menguncinya dengan rantai besar. "Warung ini tidak boleh dibuka lagi. Kau beruntung bisa lolos, tapi ingat, jangan pernah kembali," ujar nenek itu kepada Maya. Tapi Maya tidak mampu menjawab. Ia hanya mengangguk sambil berjalan menjauh, meninggalkan warung yang kini tampak lebih gelap dan menyeramkan. Beberapa minggu kemudian, Maya pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Tetapi kenangan tentang malam itu tidak pernah hilang. Ia sering terbangun di tengah malam dengan mimpi buruk tentang ruang penyimpanan dan bayangan hitam itu. Warung sate Pak Raga akhirnya ditutup selamanya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi penduduk setempat percaya bahwa warung itu dihuni oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dan Maya tahu, meskipun ia telah pergi jauh, kegelapan itu masih mengintainya. Entah kapan, ia merasa bahwa mereka akan datang lagi. Terima kasih Sobat Tirai Goib. Silahkan subscribe, like, komen, dan share. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.